Inspirasi. Pemirsa apa kabar? Tentu saja kami harapkan Anda semua dalam keadaan baik. Untuk kesempatan kali ini, kembali kita berjumpa melalui pembahasan seputar metafisika. Minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana karir ke depan Anda yang dipandang dari sudut metafisika. Nah, kali ini sudah hadir tamu setia saya, yaitu Bapak Heri Kusrianto. Salam inspirasi, Pak. Salam inspirasi, Bung James. Iya, Pak, ini langsung saja metafisika. Kemarin kan banyak sekali penelpon, Pak, ya. Mereka ingin mengetahui tentang karir ke depannya seperti apa. Tapi kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang kehidupan, Pak. Ya. Bagaimana menganalisa kehidupan melalui metafisika. Karena kita ketahui metafisika nggak hanya karir, nggak hanya kehidupan, tapi banyak sekali, Pak, ya. Tapi pada kesempatan kali ini kita bicara tentang kehidupan. Pak Heri nanti pasti akan menyampaikan berbagai hal terkait dengan kehidupan ini, Pak. Ya. Nah, tapi tentu saja pemirsa NTV di mana saja Anda berada, untuk Anda yang nanti ingin berpartisipasi, kami ingatkan, apabila Anda menyampaikan data-data lewat telepon ataupun lewat SMS kami, jangan lupa cantumkan namanya siapa, kemudian jenis kelamin, hari, tanggal, tahun, dan jam lahir. Hari, tanggal, tahun, dan jam lahir. Dan jangan lupa juga Anda bisa menyampaikan pekerjaannya apa. Kenapa? Apabila Anda ingin dilihat mengenai menganalisa kehidupan ini, data-data ini penting sekali. Pak Heri akan memandangnya dari sudut metafisika. Pak, kita sedikit saja. Kemarin kita sudah bahas tentang metafisika itu sendiri. Nah, di awal acara ini, Pak Heri juga ini rasanya harus lagi menyampaikan sedikit tentang metafisika ini, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, Bung James, gini, dari pengalaman minggu lalu Iya. di saat talk show itu banyak sekali yang bertanya, telepon dan SMS. Sebagian besar itu hanya bertanya tentang peruntungan dan peruntungan. Umumnya gitu ya, Ya, Pak, umumnya katanya. kalau metafisika, astrologi ataupun feng shui, Iya. semuanya dihubungkan dengan peruntungan. Sebenarnya di dalam metafisika itu jauh lebih luas daripada hanya sekedar berbicara mengenai peruntungan. Tapi ini bukan feng shui kan, seperti yang kita sampaikan kemarin itu Betul, ya? betul. Jadi yang tadi ingin saya sampaikan adalah bahwa semuanya itu dikaitkan dengan peruntungan. Iya. Ya, khususnya mengenai metafisika ini, tentunya bukan hanya peruntungan, terlalu sempit kalau kita hanya bicara mengenai peruntungan. Kita melihat charts kita dari tanggal lahir kita, peta energi yang ada di dalam metafisika itu tidak hanya melihat peruntungan, tetapi banyak hal tentang talenta sebetulnya, talenta. Karena tidak semua orang bisa mengerti bahwa sebenarnya kita itu memiliki satu talenta yang luar biasa, tapi hidden. Oh, Tidak kelihatan. Nah, ini gitu ya. sebetulnya harus dikeluarkan, Digali talentanya apa sih sebenarnya yang harus digali. Di samping itu juga kita bicara mengenai karakter. Karakter kita seperti apa. Makanya kalau kita memilih pekerjaan pun seharusnya sesuai dengan karakter kita. Iya, nah sekarang ini menganalisa kehidupan, Pak. Artinya kan ini dipandang dari rumusan metafisika itu sendiri. Ini kan Ya. nggak gampang, Pak, ya. Ya. Kita bisa tahu nih, kehidupan macam-macam. Keluarga, pasangan kita, atau saya masih jomblo nih. Pasangan ke depan saya siapa sih sebetulnya? Oke. Iya kan? Supaya yang pas banget. Nah, pasti bukan pas hanya chemistry aja, Pak. Ekonomi juga nanti ke depan seperti apa. Betul kan, Pak? Betul, betul. Nah, itulah makanya Bung James bahwa sebetulnya cakupannya luas. Juga metafisika itu juga bisa menggambarkan peta tentang keadaan rumah tangga sebuah perkawinan seperti apa. Yang dimaksud perkawinan itu bisa aja dari individu terhadap individu yang lain, cocok atau tidak sih sebenarnya. Secara chemistry ya, itu bisa dilihat dengan sangat jelas. Iya. Dan juga yang penting juga sebenarnya adalah di dalam metafisika itu kita bisa melihat timing. Golden moments di dalam hidup kita itu seperti apa dan kapan. Wow. Nah, itu yang harus sebetulnya kita juga harus prepare karena kita tahu bahwa sukses itu adalah kesempatan dengan persiapan-persiapan. Tanpa kalau kita tidak tahu timingnya kapan, di saat kesempatan itu datang terlewatkan. Betul, kembali ke timing, Pak. Nah, Ya. pemirsa silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi lewat acara ini Pak Heri nanti akan menganalisa kehidupan Anda tentu saja. Kedepannya seperti apa? Iya kan, seperti saya sampaikan tadi, baik keluarga mungkin pasangan kita atau mereka yang masih mau cari pasangan nih. Nah, Anda bisa langsung sampaikan nama siapa, kemudian juga jenis kelamin,
hari, tanggal, tahun, dan jam lahir. Kemudian jangan lupa pekerjaannya apa. Nanti Pak Heri akan memandang dari sudut metafisika ini. Nah Pak, pengalaman saja Pak. Selama ini mereka-mereka yang telah berpartisipasi, artinya mereka yang telah bertanya ke Pak Heri ini Pak ya. Ceritakan sedikit dong Pak, ini gimana? Mereka mungkin kronologisnya seperti apa gitu setelah menyampaikan data-data ini Pak? Ya, jadi begini Bung James, jadi mungkin yang dimaksud adalah, maksud pertanyaan Bung James adalah mereka gimana nih setelah metafisika ini hadir di tengah-tengah mereka seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya Bung James, bahwa selama ini kan kita mengenal bahwa metafisika itu tidak terlalu dikenal sebenarnya. Merupakan hal yang baru. Bingung apa itu? Ya, apa sih metafisika itu? Apa sih astrologi itu seperti apa sih gitu loh. Dan kalau selama ini kita hanya mengenal pembacaan tentang peruntungan saja. Jadi tahun ini, wah show ini jelek, ini, show ini bagus, udah finish. Yang bagus ya terima bersih, ya udah bagus. Yang jelek ya saya jelek, ya udah tanpa ada kelanjutan yang lebih jauh lagi ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Nah di metafisik itu begitu yang sudah mengenal, akhirnya akan mengerti bahwa sebenarnya metafisik ini adalah sebuah tools. Sebuah seperangkat sistem yang sebetulnya bisa menjadi panduan buat kita untuk dalam perjalanan karir kita, usaha, kehidupan. Baik, ini langsung saja Pak. Kita gali lagi yang kemarin, gambar-gambarnya seperti apa, kan ada chartnya juga, ya kan Pak Heri. Nggak ada salahnya kalau ditampilin, mungkin di display ini kita sambil Pak Heri juga menjelaskan kembali Pak ya. Ya sekaligus Bung James, kalau mungkin bisa diperkenalkan bahwa sebetulnya di dalam Chinese Metaphysics itu banyak sekali ilmu yang tercakup di dalamnya. Dan pada malam ini mungkin saya hanya ingin memperlihatkan 3 di dalam kontens atau di dalam lingkup metafisik itu apa sih, mungkin supaya lebih mengenal. Jadi tidak hanya sesimpel yang selama ini kita kenal, bahwa monyet berantem dengan macan, ya kan, kuda berantem dengan tikus, ciong, tidak seperti itu. Ya mungkin kita bisa lihat seperti ini nih ya. Iya, kita lihat. Ini menarik sekali dan pemirsa kami ingatkan ini bukan ramalan, ini bukan feng shui, ini adalah rumus dan memang sudah menjadi kita ketahui menjadi kenyataan Pak ya, banyak ya. Baik, silakan Pak. Bung James, ini satu contoh aja yang kita sampaikan adalah ini yang kemarin kita pergunakan. Ini namanya metode 4 pilar di dalam metafisika. Ini yang kita pakai kemarin, tapi ada juga yang dalam bentuk yang lain mungkin yang bisa dilihat. Ini yang dikenal yang next, ini masih metode 4 pilar. Yang berikutnya adalah yang dikenal lagi dengan Purple Stars Astrology. Itu sebetulnya cakupan daripada metafisika. Itu adalah sebetulnya metafisika yang dipergunakan oleh raja-raja oleh kaisar-kaisar pada saat itu. Nah, dan juga ada satu lagi, satu ilmu mungkin yang saya akan ingin perlihatkan, ilmu pengetahuan di dalam metafisika itu yang disebut dengan bahasa Mandarin, namanya Cimentuncia. Itu namanya di mystical door, escaping technique. Atau agak bahasanya agak ribet ya. Mungkin Bung James pernah dengar yang namanya cerita Three Kingdoms, Samkok, ada sebuah peperangan. Nah, peperangan itu menggunakan strategi peperangan astrologi di dalam metafisik. Nah, ini Bung James, ini yang disebut dengan Purple Stars Astrology. Kalau tadi yang bicara mengenai 4 pillars atau 4 pilar, metode yang pertama yang kemarin kita pergunakan itu adalah untuk medium size. Jadi agak global, agak makro. Kalau ini lebih mikro kepada personnya. Iya, lebih kecil lagi di zoom out. Jadi di zoom lebih detail, lebih fokus kepada kehidupan seseorang. Dan kalau boleh saya berani katakan ini sangat akurat sekali ya Pak ya. Kalau sampai tidak terjadi akuratan, mungkin yang bacanya mungkin masih ngantuk. Ini namanya Purple Star Astrology. Ya itu bagian dari metafisika. Nah kalau misalnya ini pemirsa yang menyampaikan data-data ini Pak ya, nama, jenis kelamin, hari, tanggal, tahun dan juga jam lahir dengan pekerjaannya apa, kalau dilihat dari sininya seperti apa Pak, kita bisa menganalisanya? Jadi gini, kalau di dalam, misalnya di dalam teknik yang kemarin, kita
teknik yang 4 pilar itu kita memperlihatkan karakter seseorang seperti apa, talentanya apa, ya kemampuannya apa sebenarnya, gitu ya, dan juga timing, waktu periode yang golden periodnya lah, yang zaman keemasannya itu kapan. Berarti sebelum itu datang kita sudah menyarankan seseorang untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Masa itu akan datang. Masa itu akan datang. Iya, masa keemasan itu akan datang. Sayangnya bagi yang tidak tahu adalah masa keemasan itu terlalui tanpa sadar. Iya. Ya. Karena nggak tahu. Betul, karena nggak tahu. Dan juga timingnya salah. Nah, Bung James, selama ini banyak orang bertanya usaha yang cocok buat saya apa sih? Nah, gitu sebenarnya lebih penting adalah timing. Di saat timing kita berusaha atau karir kita di timing yang bagus, apapun yang kita kerjakan tuh membuahkan hasil yang baik. Pasti ya. Tapi di saat timingnya jelek, usaha sebaik apapun, mungkin dari kualitas barang yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan itu sudah bagus, tapi tetap tidak mendapatkan hasil yang baik. Yang prima ya. Baik. Ya. Nah sekarang pemirsa jangan lupa silakan untuk Anda yang akan berpartisipasi. Di sini ada expertnya nih, ahlinya metafisika. Nanti sesuai dengan rumus-rumus yang disampaikan ini bisa menganalisa kira-kira kehidupan kita selanjutnya seperti apa. Kalau kita bicara kehidupan ini ada pasangan, kemudian juga kehidupan sendiri, ini kedepannya seperti apa. Jangan lupa cantumkan nama siapa, jenis kelamin, hari, tanggal, tahun, dan jam lahir Anda. Kemudian pekerjaan Anda apa. Ini agar lebih lengkap lagi dan lebih akurat tentu saja analisa yang disampaikan oleh Pak Heri. Pak Heri ini sambil menunggu ya. Dari pemirsa. Kita ketahui ternyata metafisika ini kan nggak hanya, tadi saya sampaikan di awal, nggak hanya kehidupan, nggak hanya karir. Bisa macam-macam juga Pak ya yang terjadi. Termasuk di dunia ini kan Pak ya, nggak hanya di Indonesia kan Pak ya. Iya betul, betul. Sebetulnya kalau gini Bung James, bahwa cakupan dari metode 4 pilar itu bukan hanya individu seseorang, tapi juga bisa melihat riwayat atau peta energi dari sebuah perusahaan, bahkan peta energi dari sebuah negara. Ya, itu bisa kelihatan. Jadi pembacaan kapan negara itu akan krisis, kapan negara itu akan mengalami masa kemakmuran. Itu semua bisa dilihat dari teknik ini. Pak, sekarang kita kembali ke topik kita ini Pak. Ada kalanya kan gini, mereka yang sudah mengalami kehidupan yang boleh dianggap frustasi terus nih. Aduh sial banget nih ya, istilahnya kata-kata seperti itu, sial banget nih. Setiap aku melakukan ini pasti ada kegagalan. Setiap melakukan ini pasti ada ini. Akhirnya dia kan bilang, aduh hidupku ini atau misalnya keluarganya ini kok tetap dalam keadaan seperti itu. Malah ada ungkapan mengatakan kayaknya kayak kutukan seperti itu. Pak Heri pasti dengar dong hal seperti itu Pak. Betul. Sebetulnya di dalam metafisika ini justru yang satu yang diajarkan adalah dalam bahasa sekarang namanya transformasi. Transformasi ya. Transformasi diri kita. Yang kalau memang kita selama ini hidup di dalam kegagalan. Salah satu buat cara ini gagal itu tadi salah satunya mungkin faktor timing. Tapi kalau itu berjalan cukup lama, mungkin ada satu hal yang keliru dalam pemilihan perjalanan hidup. Ya, itu disesuaikan dengan karakter, dengan perjalanan astrologinya. Ya, jadi itulah kalau memang hidup sebagai seorang yang gagal, ya kita harus transformasi menjadi orang yang sukses. Tapi kan nggak tahu caranya kan, Pak. Justru astrologi inilah yang mengajarkan sebagai sistem yang membimbing, ya, sebagai kompasnya untuk memilih keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Bung Jim, salah memilih keputusan, kadang-kadang untuk putar baliknya nggak ada jalan. Nggak ada jalan, Pak. Ya, jadi benar-benar harus dipersiapkan dengan baik. Jadi itu yang dibilang saya gagal lagi gitu, karena nggak tahu kan. Benar. Tapi timing itu saya menarik sekali Pak. Ini timing kan Bapak bilang kan ya kalau orang yang tahu tentang metafisika ini baru bisa tahu timingnya. Tapi kalau nggak tahu kan, ini tanyanya kemana Pak? Kan? Begini Bung James, makanya dari sekarang saya mulai memperkenalkan satu sistem di dalam metafisika ini sehingga orang lebih jelas untuk melihat kehidupan ini. Dan yang paling penting adalah sebetulnya buat kita adalah kita mengetahui problemnya kita juga mengetahui petanya kita sendiri. Seperti apa? Iya, seperti apa. Nah, ini yang mulai pelan-pelan saya perkenalkan sistem ini. Nah, sekarang gini Pak, kalau misalnya kita masuk ke metafisika ini, kenapa mesti harus lengkap?
nama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ini memang syaratnya seperti itu. Iya, memang salah satu dasar yang untuk dasar perhitungan yang paling akurat itu berdasarkan tanggal lahir yang lengkap, tahun, bulan dan tanggal, termasuk jam. Jam sebetulnya yang paling krusial. Jam itu kalau diibaratkan sebagai sebuah inti atau atomnya dari sebuah molekul. Ya, dari situ kita bisa bikin satu treatment. Ya, untuk melakukan satu aktivitas di mana kita ingin merubah diri kita menjadi seorang yang baru yang sukses. Yang sukses itu ya. Baik, kami mengundang kembali kepada mungkin pemirsa MTV, silakan. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan. Kita ini mengambil tema tentang menganalisa kehidupan melalui metafisika. Ini rumusan dan solusi tentu saja. Apabila tadi Pak Heri mengatakan, apabila mungkin dalam perjalanan hidup kita ketahui, oh kok ini stuck terus. Ternyata bisa juga dianalisa, tapi bisa juga ada solusinya. Nah, tentu saja untuk Anda yang akan berpartisipasi, kami ingatkan, jangan lupa cantumkan nama, jenis kelamin Anda, hari, tanggal, tahun, dan jam lahir, kemudian pekerjaan Anda. Baik, Pak Heri sudah ada penelpon, Pak. Ya, langsung saja kita akan jumpai. Halo, seputar kita. Halo, malam Pak. Malam dengan Pak siapa di mana, Pak? Bapak Mugiono, Pak. Pak Mugiono, tertarik Pak ya dengan pembicaraan kita, Pak ya? Ya. Baik, Pak Mugiono nih, langsung saja Pak. Kita kan minta data-data nih, Bapak sudah menyampaikan ya data-datanya, Pak ya? Sudah Pak. Baik, ini langsung saja. Pak Heri, apa yang mau ditanyakan ke Pak Mugiono? Ya, mungkin ada pertanyaan khusus dari Pak Mugiono ya, supaya kita tidak terlalu... Iya, Pak. Ya. Ini kira-kira apa yang mau ditanyakan, Pak? Ya, usia saya lebih kurang 55. Ya. Nah, dalam kondisi saya usaha wirausaha atau dagang, Pak. Oke. Nah, akhir-akhir ini atau tahun-tahun ini kebetulan usaha kami agak menurun. Ya, mungkin di tahun 90-an agak lumayan. Oke. Jadi untuk ke depan masih adakah harapan saya untuk meningkatkan atau menstabilkan kehidupan ini, Pak? Demikian. Oh, ambil dari situ ya. Ini ada hubungan juga dengan bisnis. Apalagi mau ditambahkan mungkin? Ya, saya kira cukup. Jadi begini, ya, Pak Mugiono. Kalau kita bicara mengenai Pak Mugiono tadi mengatakan adalah beberapa tahun terakhir ya, Pak. Ya. Khususnya sebetulnya yang salah satu yang terberat adalah justru tahun kemarin, Pak, tahun 2015. Iya. Setuju, Pak? Iya. Oke. Nah, jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 itu agak lebih berat dari tahun-tahun sebelumnya, karena kalau kita melihat begini, Pak Mugiono, mungkin sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu ya. Ada airnya, Pak Mugiono sebetulnya adalah dari elemen atau unsur Pak Mugiono adalah seorang yang berunsur air. Bagus ini Pak. Air yang. Iya. Ya, air yang. Kalau dilihatnya seperti air ombak, air lautan, air besar. Sebetulnya Pak Mugiono adalah seseorang yang visioner. Pandangannya adalah jauh ke depan sebetulnya. Iya, tidak terbatas pada jangka pendek. Begitu Pak Mugiono? Betul, Pak. Oke, setuju ya Pak? Nah, setuju, Pak. Nah, Bapak seorang yang cerdas, Pak, kelihatan. Bapak intelijensianya tinggi, sangat kreatif. Nih, begini Pak cara melihatnya, Bapak seorang air ini, Pak, Bapak lihat yang biru ini maksudnya air, di sebelahnya Bapak lihat ada tanaman merambat, saya bikin ini adalah kayu. Pak, kayu yin. Nah, artinya adalah bahwa air itu punya output melahirkan atau menghidupi pohon atau kayu. Jadi apa yang bisa dihidupi, apa yang keluar dari air, itu maksudnya adalah intelijensia, kepandaian. Kepandaian ya, ya, kepandaian. Di bawahnya juga ada lagi, ini adalah kepandaian. Oke. Ya, nah, kalau Pak dilihat, Bapak sebetulnya cukup, kalau orang kita mengatakan dari segi peruntungan lagi kembali, dari segi kemampuan untuk mendatangkan kekayaan cukup baik. Bisnisnya cukup berjalan dengan baik. Tadi Bapak mengatakan sebetulnya kalau di tahun 90-an Bapak cukup baik, begitu kan ya Pak? Iya, Pak. Oke, kenapa? Karena pada saat tahun 90-an ya, katakanlah di tahun 91 berarti Bapak umurnya 30 tahun lah ya. Ya.
Bung James bisa lihat bahwa di umur 30-an sampai 39 di sini mungkin bisa melihat kali ya pemirsa. Nah, ini kita melihat lagi bahwa di sini ada kelinci tapi warnanya hijau. Karena kenapa hijau? Hijau ini maksudnya adalah unsurnya kayu. Lagi bahwa Pak Mugiono yang diperlukan di dalam perjalanan bisnisnya ini, dalam kehidupannya memerlukan dua hal. Kalau di dalam peta ini yang diperlukan warna hijau dan satu lagi warna merah. Merah. Okay. Harta buat Pak Mugiono adalah api sebetulnya, kayu dan api. Makanya dilihat waktu umur 30 sampai umur 49 ini warnanya dua hijau. Hijau dua-duanya. Kayu ini muncul. Nah, tadi Pak Mugiono mengatakan beberapa tahun terakhir, berarti bisa ditebak adalah begitu memasuki Pak Mugiono di umur 49 tahun. Itu start masuk di dalam mulai perjalanan yang tidak ada hijaunya, Pak. Oke. Nah, artinya adalah kenapa agak berkurang, agak sulit. Nah, ini Bung James kita menjelaskan hal seperti ini. Makanya sekarang Pak Mugiono adalah hidup di antara umur sebetulnya tulis 50-59, tapi kita harus kurangi satu karena ini berdasarkan Chinese Lunar Calendar. Jadi 49 sampai 58. Iya. Nah, sekarang 2016 gimana nih, Pak? Nah, gini. Di 2016, Pak, itu masih termasuk oke dibandingkan dengan tahun 2015. Tahun 2015 sebetulnya juga Pak Mugiono tidak sesulit itu, cuma tiba-tiba banyak aja halangan di perjalanan yang membutuhkan biaya lebih besar. Yang dimaksud sulit adalah mungkin pengeluarannya yang besar pada saat itu. Ya, tahun kemarin. Kalau sekarang ada api, ya kita kenal dengan monyet api. Ada api, maksudnya apinya adalah api itu adalah harta sebetulnya buat Pak Mugiono, melambangkan uang yang akan masuk. Jadi tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tapi mulai berjalan baiknya adalah di saat memasuki bulan-bulan panas, artinya adalah memasuki bulan Mei, Juni. Timing. Ya, timing. Di saat itu baru lebih lancar daripada sebelumnya. Waduh, selamat ya Pak. Ini sabar aja Pak, tinggal beberapa bulan lagi. Baik, itu saja ya. Ternyata banyak sekali nih Pak, sudah mulai masuk nih SMS juga. Baik, terima kasih Pak Mugiono ya partisipasinya Pak. Iya, baik, ini ada yang namanya Citra. Citra Arifin, lahirnya 2 Juli tahun 90. Nah, ini langsung ditanyakan bagaimana kehidupan dan hokinya katanya. Wah, ini nggak jauh dari peruntungan lagi nih. Bagaimana kehidupan maksudnya apa ya? Kehidupannya, ini kehidupannya mungkin ini nggak terlalu jelas, mungkin keseimbangan atau kedepannya kehidupannya seperti apa nih? Oke atau enggak gitu. Iya kan? Kita masih, nah ini dia, Citra. Ini masih yang tadi ya. Ini Citra. Ini Citra. Citra seorang pria, wanita ya? Wanita. Oke. Saya melihat ada unsur tanahnya juga di sini. Betul. Nah, kalau wah, merahnya merah itu artinya temperamen. Temperamental. Ya, oke. Jadi Citra ini kalau kalau lihat unsurnya adalah unsurnya tanah. Ya, tanah yang saya menggambarkannya sebagai sebuah gunung. Gunung kalau ini gunung yang besar tapi hijau. Ya, artinya adalah kalau dilihat dari karakternya, Citra ini sebetulnya lebih pada orang pendiam. Nggak banyak ngomong. Ya. Dan sebetulnya seorang observer itu pengamat. Ya, jadi salah satu kelebihan dari Citra ini adalah pandai mengamati sesuatu. Ya, dan punya database yang sangat kuat. Ya, satu keunggulan untuk seorang tanah yang adalah sangat mampu untuk menyediakan resource, artinya menyediakan kayak misalnya Citra ingin melakukan sesuatu, ingin membuat usaha. Ya, untuk mendapatkan capital, untuk mendapatkan modal itu lebih mudah dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Ya, satu hal yang sangat bagus untuk seorang tanah yang orangnya jujur. Jujur. Citra ini jujur. Nah, mungkin menggambarkannya gini. Citra adalah seorang tanah, lihat di sampingnya ini ada air. Jadi untuk seorang tanah, catat ya Bung James, harta untuk seorang tanah, hartanya adalah air. Di saat air itu datang, di saat itu saya lebih baik dalam segi finansial.
jadi langsung finansial. Nah, tahun kemarin, tahun 2014, 2 tahun ya kita flashback, 2014 itu tahun yang tidak mengandung logam dan tidak mengandung air. Jadi citra ini membutuhkan 2 hal. 2 hal itu kalau logam satu dan air. adalah logam dan air, Iya. ya. Dua-duanya bisa juga dianggap sebagai unsur harta. Ya, nah tahun 2014 airnya tidak muncul. Ya, logamnya tidak muncul. 2015 juga tidak ada. Iya. 2016 mulai muncul, ingat waktu kemarin kita bahas, ada monyet, tahun monyet. Monyet adalah generator penghasil air. Nah, kalau dibandingkan kondisi citra dari tahun 2014, 2015, 2016 ini jauh akan lebih baik. Lebih baik ya? Iya, jauh lebih baik. Artinya itu peruntungan dan juga kehidupannya ya? Iya, dan kehidupannya seperti tadi, karakternya sudah seperti itu. Sayang tidak dijelaskan kira-kira apa yang ditanya. Tanya ya? Iya. Ya. Oke, jadi pemirsa jangan lupa, mungkin secara spesifik Anda ingin menanyakan apa, karena memang tema kita pada kesempatan kali ini menganalisa kehidupan ya secara metafisika. Pak Heri, ini saya mohon maaf, ini banyak sekali Pak yang memang sudah masuk Pak ya, jadi katanya kita harus cepat juga Ya, nih, supaya semuanya kebagian ya. Ini nama saya Muhammad Qasim. Ya. Ini Muhammad Qasim, lahirnya 24 April tahun 67. Jamnya kira-kira malam, ini nggak tahu pasti Pak ya. Oke. Saya kerja sebagai supir, padahal saya pernah buka usaha sebagai petani jamur di Pati, Jawa Tengah. Tapi gagal, sekarang tinggal di Cibinong, Bogor. Apa solusi untuk bisa mencapai sukses? Nah, ini kelihatannya masuk ke karir lagi, kembali kita karir Pak ya. Ya, kita akan lihat sini, ini namanya Muhammad Qasim. Ya, gimana Pak? Ya, mungkin saya lebih Tanah panggil. dan kuda api lagi. Nah, kebetulan lagi. Kuda merah ya, betul ya. Airnya ada di awal. Saya mulai bisa nih Pak membaca nih Pak. Bung James yang baca, saya yang dengar aja, gimana? Jangan, saya masih nanti Pak. Kita kalau berapa kali lagi saya harus bisa. Karena metafisika bisa dipelajari kan Pak? Bisa. Betul Bisa. sekali. Gimana Pak? Nah, kalau lihat dari Pak Qasim ya, saya panggil Pak Muhammad Qasim ini, kalau dilihat dari umur berarti sudah 49 tahun ya. Ya, 49 tahun. Nah, sebenarnya begini, Pak, sayang kita tidak mengetahui jam yang lahir dengan exact. Dia sih hanya mengatakan malam Pak ya. Bung James merasa aneh nggak dari kemarin? Kalau orang yang nanya tanah semua, ya kan? Logam semua. Memang begitu kehidupan. Makanya waktu seminar juga begitu. Ya, di saat orang berkumpul kita ingin tahu yang logam mana. Mereka duduk berkelompok. Ya, yang air duduk berkelompok. Itu yang Bapak alami suatu seminar. Iya, selalu kita mengalami hal yang sama. Makanya nggak aneh kalau yang nanya tanah semua. Tanah, kelompoknya tanah gitu ya. Betul. Nah, kalau bicara dengan Pak Qasim ya. Pak Qasim ini tadi dijelaskan sebelumnya sempat menjadi petani. Ya, cuma sekarang banting setir jadi pengemudi ya. Ya, pengemudi. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari struktur peta energinya Pak Qasim, sebetulnya adalah di masa umur 35 tahun. Ya, itu adalah masa yang dimana finansial mengalir lebih cepat. Ini bagus ya sebetulnya ya. Ya, sebetulnya bagus. Dan begini, Pak Qasim, di dalam hidup sebenarnya ya, kalau kita mengetahui bahwa peta energi ini, Pak Qasim itu sebetulnya bisa memiliki kemampuan untuk lebih besar daripada pengemudi. Pengemudi ya. Hanya pada saat itu mungkin Pak Qasim bukan nggak sabar, mungkin agak khawatir untuk berani maju terus. Tantangan ini ya, sebagai pengusaha ya. tadi budidaya. Iya, jamur ya, budidaya jamur. Sebetulnya kalau usaha itu diteruskan, masa ini adalah masa menjadi masa panennya. Iya, karena gini, tadi ingat ya, Bung James catat ya, tanah dan air bahwa kalau unsur tanah hartanya adalah air. Dan di sini kelihatan airnya sangat banyak. Mestinya kalau tetap tahan terus di saat memasuki masa umur yang di umur 36 tahun dan terus di masa-masa ini adalah masa yang cukup baik. Mantap ya. Lebih potensinya lebih besar daripada pengemudi. Artinya 2016 gimana nih sekarang kalau usaha jamur? Kalau kembali lagi, ini kan yang nanya sama nih, jadi jawabannya sama. Jadi sebetulnya kalau dilihat 2 tahun sebelumnya,
Pak Kosim pun walaupun sebagai pengemudi kayaknya kerjanya agak lebih keras. Ya, kalau income-nya nggak terlalu baik dibandingkan sebelumnya, mungkin pengeluarannya juga besar. Jadi kembali lagi di tahun 2016 adalah tahun monyet. Monyet adalah generator Energi, penghasil ya. air. Air. Air adalah harta buat Betul. tanah. Jadi tahun ini ada harapan lebih baru. Sebenarnya kalau mau ditanya Pak Kosim, ada keinginan untuk merubah usaha di tahun ini? Masih online nggak ya? Enggak. Ini Enggak, kita iya. lewat SMS, Pak. Oke. Iya, berarti ada keinginan untuk merubah usaha. Usaha. Ya, banting setir lah. Iya. Ya, banting setir yang usaha ya, bukan setir yang dibanting sebagai pengemudi. Jadi sebetulnya suggestion saya, usulan saya lakukan. Karena Lakukan, tahun Pak. ini salah satu tahun yang baik untuk memulai sesuatu buat Pak Kosim. Oh gitu Pak Ya. ya. Tapi artinya kan kalau kita lihat timingnya di mana Pak kalau tahun ini? Gini, tahun ini adalah tahun monyet. Ya, monyet itu sebetulnya merger, kombinasi dengan adanya kalau lihat di sini naga di bulan, Naganya, bulan ini mencerminkan pekerjaan. Jadi kalau dengan datangnya monyet, tahun monyet maksudnya, monyet itu bergabung combine jadi satu dengan naga, itu berarti ada sesuatu yang ingin berubah di dalam pekerjaan. Matching ya berarti. Ya, jadi Pak Kosim bertanya, pasti pertanyaan lebih lanjutnya adalah saya mau mempertimbangkan usaha yang baru. Jadi Bung James sekali lagi ya, kalau bulan ini berhubungan dengan pekerjaan, karir, usaha. Kalau yang di hari di bawah ini, yang kalau di sini gambar kuda, di kotak ini berbicara mengenai rumah tangga. Rumah tangga. Ada merahnya? Kalau ini kebetulan Pak Muhammad Kosim itu bawahnya adalah api. Api. Ya, jadi agak sensitif, gampang tersinggung juga. Betul harus dikurangi. Iya, dong, harus Pak. agak. Iya kan, saya kan lihat tadi ada merahnya juga. Dan harus agak proaktif ya. Proaktif ya, Iya, gitu ya. proaktif. Jadi kalau menurut saya Pak Kosim agak kurang proaktif, makanya berubah. Oke. Ya, nggak boleh menyerah sebetulnya. Itu solusinya Pak ya? berarti Betul, ya? solusinya. Wah ini bagus sekali. Baik pemirsa, kami masih menantikan peran serta Anda lewat acara ini. Silakan. Untuk Anda yang akan berpartisipasi, Anda bisa menyampaikan data-data Anda. Silakan lewat telepon, kemudian juga lewat SMS kami. Jangan lupa namanya siapa, kemudian jenis kelamin, hari, tanggal, tahun, dan juga jam lahir. Karena apa? Ini lebih akurat apabila kita analisa lewat metafisika ini. Dan jangan lupa pekerjaannya apa. Silakan, Pak Heri masih tetap menantikan. Pak, ini kan variasi sekali ya kalau bicara tentang hal ini. Artinya kehidupan siapa sih orang yang nggak mau dilihat itu Pak ya? Ya. Dan ini bukan ramalan, ini ada rumusnya. Betul, gitu ini kan. sebuah analisa. Iya, ada kalanya kan orang ada kalanya bingung juga nih Pak ya ke depannya. Saya tadi tertarik dengan talenta itu Pak. Ya. Orang punya talenta satu, kalau dia nggak kembangkan ya begitu teruslah, iya kan nggak ada kemajuan gitu ya. Betul. Padahal kan dia nyimpan ada talenta yang lebih ternyata dari dia. Betul. Dan itu bisa dikembangkan. Mungkin kalau kita eksesnya kemana nih? Bisa ke pekerjaan, Betul. peruntungan, ya kan kehidupan perekonomian dan sebagainya. Tinggal gali talenta itu Pak yang agak. Iya benar. kelihatannya. Nah, sebelum lebih lanjut bicara mengenai talenta ya, mungkin kita lebih bicara mengenai karakter kita sendiri. Ya, karakter itu penting sebetulnya untuk disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan usaha kita, Bung James. Ya. Seperti itu. Itu ya Pak ya. Nah, kita harus mengenali diri kita sendiri sebenarnya. Jadi, kalau misalnya kita di dalam peta energi itu kita misalnya seorang katakan logam ya. Logam ini berarti kita punya kemampuan dalam bidang komunikasi. Ya, kita logam ini mampu kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Kita punya kemampuan diplomasi yang sangat baik. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya memiliki kategori sebagai seorang logam, sebaiknya lah kita bekerja di bidang frontliner, di bagian depan. Kita seorang sales yang baik sebetulnya. Bagian depan itu Pak ya? Iya, betul. Oh, ya. Itu harus ada di situ ya? Ya, harus lihat seperti itu. Iya. Ini ada lagi, namanya siapa nih? Ibu Trisnawati Pak. Ini sudah langsung menyampaikan ke kita, seorang wanita, kemudian jam lahirnya ini pagi ya, 24 Mei tahun 71. Siang, betul. Ayam dan tanah. Ada yang ditanya khusus spesifik nggak ada? Di sini nggak ada Pak Nggak ya? ada ya. Jadi gini, Bung James. Mungkin terkait dengan menganalisa kehidupan ini. Ya, begini, Bung James. Makanya dari tadi merasa
Tidak heran kah? Semua yang bertanya tanah. Kok nggak ada unsur lain ya? Iya, gitu betul, loh. ya. Nah, Bung Jips, kalau kita misalnya melihat Ibu Trisnawati ini adalah seorang tanah yin. Ya, tanah yin itu adalah sebetulnya orang yang punya kemampuan untuk serving orang lain. Oke. Seorang yang kreatif. Baik, Pak Heru, Sangat katanya pandai. sebelum dilanjutkan ini sudah ada penelpon, Pak. Oke. Nanti Ibu Trisnawati mungkin kita hold dulu ya. Oke. Baik, halo seputar kita. Halo. 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 Iya, mungkin terputus ya, Pak ya. terputus, ya. Baik, mungkin. Halo. Oh ya, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Trisnawati. Oh, yang tadi yang langsung data-datanya sudah ada ya. Baik, Oke. Ibu mau tanya, Bu, apa kira-kira yang Ibu mau Saya pengen lihat prospek saya ke depannya, Pak, gitu. prospek apa Gimana nih, Bu? dalam usaha saya, gitu. Usaha, Di kemudian tahun 2016 ini, gitu. oke, kehidupan Pak, Bu, enggak? Kehidupan juga, Pak. Oh, termasuk dua-duanya borong nih. Gimana? Ibu Trisnawati boleh bertanya sebetulnya Ibu bergerak di dalam usaha apa? Kalau bisa tahu, Bu ya. Ya. Saya dagang, Pak. Ya? Dagang, wira swasta. Wira swasta ya. Oke. Gini, Wah, pengusaha nih, pengusaha. ya seorang pengusaha ya. Iya. Nah, kalau Ibu sekarang umur 45 tahun ya, 44 tahun. Iya, 40-an lah ya. 44 tahun, betul ya. Betul. 44 tahun. Nah, kalau kita lihat Ini kurang satu ya berarti, Pak? apanya? Kalau Iya, 44 berarti kan dikurang satu kan? Enggak, ya 44 kurang 1, jadi umur 43. 43 Ya, kan? jadi kalau Ibu Trisnawati sebetulnya sekarang kan di bulan Mei nanti umurnya adalah 45 tahun. Ya, 45 oke. tahun. 45 sama dengan 44 tahun ini. Oke. Jadi kita bisa mengatakan sebetulnya apakah Ibu Trisnawati ini ingin bertanya apakah ada keinginan untuk merubah usaha atau membuka usaha baru atau apa, Ibu? Oh, sudah Gimana, enggak? Bu? Ya, kalau memang lihat prospeknya, Pak, kalau memang ini saya pengen buka usaha. Oh, Pak. jadi Tapi prospeknya- gimana gitu caranya? Kalau misalnya ada solusi untuk buka usaha baru ya, Bu ya, atau pindah usaha ya? Oke. Nah, sebenarnya Ibu Trisnawati ini memang dilahirkan sebagai seorang pengusaha. Oh. Ya, Ibu punya dilahirin. dalam bahasa Inggrisnya sense of business. Jadi naluri bisnis Iya. Ibu tuh sebetulnya sudah baik dari awal. Talenta juga, Pak. Ya, talentanya memang jadi seorang Nanya ini. usaha ya businesswoman sebenarnya. Businesswoman, ya. Nah, cuma kembali lagi seperti yang Bung James ini dia. Jadi variasi jawabannya sebetulnya nggak jauh-jauh karena yang bertanya semuanya sama. Sama, Orangnya orang tanah. Tanah Jadi juga ya. mungkin Ibu Trisnawati pun mengalami hal yang sama di 2 tahun yang terakhir sebelum 2016. Iya. Kelihatan tantangan di dalam dunia usaha itu lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Bukan begitu ya, Bu Trisnawati? Iya, benar, betul. Betul ya. Nah, Bu, jadi kenapa terjadi, Bu? Sebetulnya kalau Ibu bisa lihat ya, Bu, di dalam peta energi itu, ini Ibu adalah seorang tanah. Ya, seorang tanah yin itu adalah seorang yang kreatif. Ya, seorang yang pandai mencari peluang. Sebetulnya Ibu Trisnawati ini bisa merubah sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu berguna. yang sangat berharga. Iya. Begitu ya, Bu? Nggak online. Oh, Oke. no. Jadi gini. Iya. Oh iya. Ya, oke. Jadi gini, Bu. Kalau misalnya Ibu bergerak di dalam bidang distribusi, ya, itu adalah satu usaha yang buat Ibu cukup baik, menjanjikan. Tahun ini oke, Ibu. Tahun ini ya. Tahun ini oke. Ibu misalnya ingin melakukan hal yang baru, bisnis yang baru, merubah bisnis yang baru, boleh. Boleh. 2016, 2017 oke. Tapi Ibu di 2018 Ibu harus agak ngerem. Hanya 1 tahun itu. Setelah itu akan kembali bagus. Ngerem apa nih, Pak? Maksudnya ngerem kalau misalnya di tahun ini membuka usaha dan usaha itu kelihatan berjalan, jangan terlalu agresif di tahun 2018 untuk invest lebih banyak, lebih untuk banyak membesarkan usaha itu. Hati-hati. Harus ya. konstan. Ya, harus konstan karena tahun itu agak kurang kondusif. Oke. Tapi setelah melewati tahun 2018, Ibu Kembali lagi. sangat bagus, lebih baik dari tahun-tahun ini. Oke, 2017 berarti 2017 masih tahun Berarti- logam. Tanah ini membutuhkan logam. Logam itu itu. dalam
filosofinya itu menghasilkan air. Oke, Ya. wah ini solusi nih ya untuk Ibu Ya, Krisnawati betul. ya. Ini tadi menarik sekali Pak ya. Ya. Kita lanjutkan Pak, ini cukup banyak Pak Heri ya. Saya Oke. harus terus nih rutin. Ini ada Pak siapa nih, Heri Firmansyah ya. Wah, namanya bagus sekali ya. Itu bagus ya. Ada Bagus. Heri juga. Ada nih. Herinya pasti bagus. Jadi semuanya namanya Heri-Heri itu oke gitu Pak Ya, ya. biasanya gitu. Asal jangan rontok. Iya, ini kita masih ini karena ternyata banyak sekali ya Pak Heri. Ya. Artinya kita tetap menampung. Silakan pemirsa untuk Anda yang ingin berpartisipasi, jangan lupa cantumkan data-data lengkap Anda karena memang secara metafisika ini Pak Heri akan bisa menganalisa terkait dengan tema kita, yaitu menganalisa kehidupan. Nama siapa, jenis kelamin, hari, tanggal, tahun, dan juga jam lahir, pekerjaannya pun apa. Ini kita akan hadir setiap hari Kamis ya Pak Heri ya, dengan berbagai topik. Tapi pada kesempatan kali ini kita menganalisa kehidupan nih. Topiknya tentang analisa kehidupan cukup banyak. Pak Heri, ini sambil kita menantikan yang akan didata. Oh, ini sudah ada. Oh, ternyata Bambang Rianto. Nah, Ya. Bung James, sekali lagi. Tanah Aneh nggak? Nah, lagi. itu dia. Waduh. Ini pula. yang- Waduh. Kok nggak lepas dari situ, Pak? Nah, itu dia. Kadang-kadang memang di dalam metafisik ini, kadang-kadang kita ngelihat satu namanya sinastris, satu keselarasan. Keselarasan, Jadi dari kemarin sebetulnya sebagian besar itu yang bertanya semuanya unsurnya tanah. Apa karena memang ada unsur tanah yang dari awal sehingga semuanya yang tanah-tanah ini ikut semua, Pak? Kan Bapak tadi mengatakan seminar pada saat berdiri suruh berdiri tanah semua. Betul, grup tanah-tanah gitu semua, kan. benar. Semuanya ada kemiripan. Ada kemiripan, betul. Oke. Nah gini, Bung James, ini menarik. Pak Bambang Rianto ini, ya lagi-lagi seorang tanah, tadi sudah Tanah kita lagi, bahas betul. tanah. Jadi kita nggak bahas lagi bahwa seorang tanah itu pasti adalah orang yang Iya. yang pendiam, orang yang jujur, Iya. bisa menyimpan data dengan baik. Iya. Seorang observasi, bisa melakukan observasi dalam juga. segala hal, cukup Oke, baik. oke. Cukup orang yang teliti sebenarnya. Nah, Iya. ada satu hal, Bung James, yang di dalam peta energinya Pak Bambang Rianto ini, kalau dilihat Pak Bambang Rianto ini, saya ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama adalah mestinya seorang yang cukup berada, Berada ya. ya, Oke. cukup kaya Kaya gitu lah ya. ya. Ada Atau matanya. beliau bekerja di financial institution atau bekerja di dalam bidang keuangan kah, di perbankan kah, atau di bagian finance department, segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan. Cuma megang uang aja dong, Pak. Iya, betul. Bisa sih. Jadi ada hal yang penting adalah kaya atau di bagian keuangan. Keuangan. Kalau memang ini adalah benar, Oke. tanggal lahir yang tepat buat Pak Bambang ya. Rianto. Sekali lagi Pak Bambang Rianto ini saya sampaikan bahwa Pak Bambang punya 2 gunung harta yang besar. 2 gunung Iya, harta. mestinya adalah orang-orang yang punya kaliber di dalam keuangan. Kecuali beliau kerja di bagian keuangan. Iya, Jadi terjemahannya adalah beliau seorang yang berada di bidang keuangan. Keuangan. Ya, nggak salah. Iya. Astrologinya benar, Pak Iya. Bambang itu benar-benar di bidang keuangan. Ya, Keuangan, uangnya ada. Ada. Betul. Nah, kenapa Bung Jim? Kalau kita orang yang unsurnya tanah, kita melihat ada Bulannya. ada lambang naga Naga. di situ, dan naga nggak ada hubungan dengan binatangnya ya. Iya, Yang iya. dimaksud dengan naga sebetulnya isinya adalah tanah juga. Iya. Di dalamnya ada kayu, dan sebetulnya naga itu adalah sebuah kontainer, sebuah gunung isinya adalah air. Jadi sebuah bank isinya adalah air, kira-kira gitu. Jadi untuk Pak Bambang ini lihat tanah, unsur hartanya adalah air. Air. Dan air ada 2 gunung air di sini. Ya. Dan ini adalah kunci untuk membuka air ini keluar. gunung itu Bisa ya. dinikmati oleh Pak Bambang. Bambang ya. Artinya adalah Pak Bambang ini kalau ditanya, yang ditanya apa ya sebetulnya? Pak Bambang udah lebih dari Ya, cukup. mungkin tentang kehidupan, Pak. Karena Oke. kan tema kita Nah, kan ini. kalau dari segi finansial kayaknya untuk pembahasannya Cukup, ya? harus lebih lanjut ya. Karena udah cukup kelihatan, ya. Karena buat saya stempelnya adalah Pak Bambang ini orang sukses Iya. secara finansial. Ada uangnya. Kecuali kerja di bagian keuangan. Oke. Kalau ditanya dengan apa yang terjadi, mungkin kalau Pak Bambang pasti menyaksikan Iya, acara ini ya.
Pak Bambang mungkin masih ingat waktu tahun 2006. It's not a good moment. Jadi pada saat 2006 itu adalah masa-masa yang boleh dikatakan tidak kondusif, ya tidak membahagiakan. Bisa juga high spending, pengeluaran juga bisa sangat besar. Banyak, ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh Pak Bambang adalah kembali 2 tahun ini adalah menjadi tahun yang baik. Ya, sama kayaknya orang tanah khusus buat Pak Bambang. Tahun 2018. Jangan melakukan investasi apapun juga. Kalau ada proyek, tunda proyek itu jangan dilakukan di tahun itu. Kalau memang misalnya ada keinginan, kalau boleh menyarankan sebaiknya tahun itu Pak Bambang bisa beli sesuatu aset yang jangka lama. Kalau deposito pun depositonya lebih dari setahun. Karena tahun itu jelas-jelas menandakan Pak Bambang akan uang keluar akan besar. Tapi setelah itu sangat baik. Ini solusi, saya rasa, solusi. Baik, Pak Heri, ini cukup banyak, kita tampung lagi, ada telepon. Ya, halo seputar kita. Halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Aris. Bapak? Pak Aris. Sarif ya. Baik, Pak. Ini data-datanya sudah, Pak. Pasti ya sudah ada di ini. Oh, Pak Aris, Pak Aris. Tanggal 3 Januari tahun 75. Kemudian juga jam 7 pagi ini, Pak. Iya. Ayam dan tanah lagi. Waduh. Bayangkan dari SMS, telepon semuanya tanah semua. Bukankah sebuah keanehan? Betul. Ya, ya itulah namanya sinastri. Nah, berarti jam lahirnya Pak Aris ini tepat ya, jamnya pagi ya? Iya, pagi jam 7 sampai jam 7 sampai jam 9 ya. Ya, artinya Pak Aris ini ada khusus yang ditanyakan nggak ya tadi ya? Halo Pak Aris. Halo. Halo. Iya, Bapak ingin menanyakan apa nih, Pak? Ingin menanyakan apa? Saya ingin menanyakan kalau usaha gitu cocoknya di apa gitu. Oke, usaha cocoknya di apa? Itu saja pertanyaannya, Pak ya. Bidang apa gitu kalau usaha. Oke, ini kelihatannya usaha Pak yang dilihat ini. Oke. Berarti kalau dilihat sekarang Pak Aris itu umurnya sekarang 41 tahun ya? Iya, 40. 41 tahun. Pak Aris sebetulnya kalau ditanya timing buat usaha masih oke-oke aja kalau mau usaha, ya mau usaha. Tentunya kalau misalnya Pak Aris mau usaha, yang paling penting adalah Pak Aris harus bisa usaha yang kira-kira seperti jasa. Oh, jasa. Jasa, karena sifat daripada seorang tanah itu lebih memperhatikan orang lain, memperhatikan publik, peduli kepada orang lain. Artinya adalah kalau Pak Aris berhubungan dengan jasa, pasti jasa itu punya kualitas yang bagus. Bagus ya. Ya, jadi sarannya adalah bidang jasa. Iya, Pak Aris, halo. Ya. Usaha Bapak sekarang apa kalau boleh tahu, Pak? Pabrik. Oh, pabrik. KL. Pabrik? Air lepas gitu. Air lepas, wah. Oh, karyawan. Okay. Ya. Ini kelihatan solusi ya, Pak. Kalau misalnya mau di bidang jasa. Mau di bidang usaha tentunya Pak Aris harus bergerak di bidang yang berhubungan dengan jasa. Iya. Nah, itu oke. Nah, ini ada lagi. Wah, langsung masuk lagi nih namanya. Darat. Tapi di sini saya ada, Pak. Ini ada Clara Riwihatmi. Oke, pasti seorang wanita ya. Wanita, Pak. Kalau Clara itu wanita. Iya. Saya melihat tadi ada ayam-ayam juga nih, Pak. James, saya sebenarnya mau nanya tentang ayam-ayam itu, Pak. Lahir pagi hari tapi nggak diketahui. Hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 92. Ya, ini dia. Ya, ini Pak. Oh, ternyata ini benar ya, Darah Siwi. Dia mau tanya bagaimana tentang masa depan saya. Saya cocok nggak usaha atau bekerja di perusahaan? Dan masalah dengan jodoh saya seperti apa katanya. Wah. Maksudnya jodoh itu? Tanah lagi. Wah. Kenapa ya Bang? Apa khusus malam ini kita hanya terima yang tanah aja ya? Tadi kan Pak grup kalau udah tanah. Kalau misalnya yang muncul logam lagi. Gitu. Iya betul. Kok tanah semua ya gimana ini ya? Oke. Mungkin saya hanya boleh memberikan satu jawaban yang sama kali mungkin ya. Oke. Mau nggak mau Pak. Nah gini. Kalau sebetulnya, kalau misalnya Dara ya, Dara itu berarti umurnya sekarang berapa ya? 34 ya. 34 tahun ya? 34 tahun. Oke. Nah gini,
Bung James, khusus buat Dara ini, Dara seorang wanita ya, Iya. itu tanah, kita lihat di sini tanah unsurnya adalah tanah yang di belakangnya, di bawahnya itu adalah macan, di bawahnya. Tapi hijau. Ya hijau Nah. macan. Sebetulnya ini sama dengan Britney Spears. Oh, Ya, ininya sama. sama ini Pak ya? Ya sama. Hanya Maksudnya tanah salah dan satu. ini. Sekarang kita tidak bisa komunikasi langsung ya. Dengan Britney Maksudnya Spears. kalau Britney Spears salah satu. Kalau nggak salah Michael Jackson pun sama waktu itu Oh, unsurnya. oke. Jadi tanah yang ini sebetulnya sangat pinter untuk dancing. Ini sini ya? Iya, Oh. aktif. Mungkin juga Dara ini salah satu yang menonjol adalah kemampuan seninya. Seni ya berarti. Ya, Dara ini seorang yang sangat kreatif dan doyan makan. Senang banget. Ya, maunya makan yang enak-enak. Oh, gitu. Ya, sangat memilih maksudnya dalam memilih ya. dalam pemilihan Oke, makanannya. oke. Kenapa kelihatan bahwa output. Jadi kan tadi Bung James yang saya perlu ingatkan kalau seorang tanah unsur hartanya adalah air. Air. Oke, unsur output intelijensianya adalah logam. Iya. Dan kita melihat Dara ada dua nih, sangat Iya, signifikan. signifikan Berarti banget kemampuan Dara sebetulnya adalah sangat Mantap ya berarti ya, ya. sangat ilmunya. sangat menonjol di bidang seni sebetulnya. Seni itu Nah, ya. kalau di bidang dikatakan usaha adalah saya kira yang berhubungan dengan Seni. bakatnya sebetulnya. Iya, talentnya itu Iya, ya. talentnya sangat menonjol kok di bidang seni. Oh, artinya kalau dia sudah menggeluti talentnya itu seni ini Iya, 2016 iya. terus saja gitu Betul, ya, Pak ya? ya sebetulnya adalah salah satu momen yang bagus adalah tahun ini karena tahun ini ada monyet lihat nih. Berarti Dara tahun ini memiliki 3 generator penghasil air. Betul. And pesannya buat Dara, you have to start now. You Iya. have to start now. Iya, something new yang berhubungan dengan talentnya. This is teman-teman. your golden ya, Betul. time. Well. Ya, saat yang tepat untuk memulai sesuatu. Tadi kalau ditanya mengenai Jodoh. jodoh. Ya. Nah, begini. Bung Jim, kita harus agak belak-belakan sedikit Iya, ya. tapi waktu kita sudah mau habis nih Pak Eri ya. Sudah mau habis ya, coba. Saya nggak kerasa kan. Oke. Nah, salah satu yang jadi masalah tadi Bung James ingat bahwa ini adalah yang di bawah hari ini adalah berhubungan dengan pernikahan, Iya, marriage atau spouse Iya. atau pasangan hidup. Oke. Lihat ini adalah monyet. Monyetnya. Monyet ini berada di pekerjaan. Iya. Kenapa Dara sampai sekarang Jodohnya. jodohnya tidak mendekat? Ya, karena sibuk dengan pekerjaannya saat ini. Hanya mikirin gitu ya. Iya, lebih pekerjaan yang membatasi Dara untuk move on dengan pacarnya gitu lah Oke, kira-kira. jadi harus perhatikan nih ya untuk Dara. Iya, ya. Baik, Pak Eri, nggak terasa waktu kita sudah habis. Tapi Iya, artinya sayang. kita mengharapkan berbagai hal yang kita sampaikan ini bermanfaat. Tapi kita ketemu lagi ya Kamis depan, tapi dengan tema yang lain Iya, ya. benar. Baik, nah pemirsa jangan kemana-mana ya. Nantikan ada Pak Heri yang senantiasa setiap Kamis hadir dengan ilmu metafisikanya. Pak Heri, terima kasih Pak atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Ya. Salam inspirasi Pak. Salam inspirasi Bung Jim. Pemirsa, hingga di sini kami hadir menemani Anda lewat dialog seputar kita. Kita mengangkat tema tentang menganalisa kehidupan melalui metafisika. Tentu kami harapkan berbagai hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa, Kamis minggu depan masih Pak Heri bersama dengan kita. Kita akan jumpa lagi masih dalam dialog seputar kita. Salam inspirasi.